Yo, what's up guys, welcome to Daily Update guys. Gawat karena pemeran dari Kang the Conqueror yaitu Jonathan Majors sekarang terbebas dari semua tuduhan dan sekarang dia bersih anjay, bersih karena memang mantan pacarnya yang justru yang menjerumuskannya dalam semua skandal-skandal di awal tahun lalu yaitu Grace Jabari ternyata sekarang mencabut semua tuduhan terkait dengan apa yang digugatnya di pengadilan, termasuk juga dengan kekerasan fisik, hubungan toxic relationship, kemudian juga pencemaran nama baik. Dan tiba-tiba aja gitu Grace Jabari melepaskan semua ini. Gua nggak tahu ya politik dibalik semua itu gimana. Yang jelas akibat dari ulah mereka berdua ini tiba-tiba ya memang karir yang Jonathan Majors lagi nanjak tiba-tiba terjun bebas kayak gitu, dimana Marvel langsung pecat gitu ya. Yang tadinya Kang akan menjadi musuh utama, villain besar di Multiverse Saga, ternyata didepak segampang itu. Itu artinya ini pelajaran yang kita bisa ambil ya dari kasus Jonathan Majors. Sepenting-pentingnya lu di perusahaan, selama perusahaan itu bukan milik engkong lu, babe lu gitu, keluarga lu, ketika lu buat kesalahan satu kecil aja tuh bakal didepak. Jadi persiapkan semua keadaan finansial kalian, persiapkan plan B kalian. Loh, kok jadi channel finansial gitu. Tapi benar, setelah kasus tersebut mencuat dan Jonathan Majors sempat terbukti oleh hakim juga mengiyakan kalau dia bersalah di pengadilan tersebut, dia langsung dipecat oleh MCU, nggak lagi jadi Kang. Kemudian juga dari pihak manajemennya juga langsung memecat si artis ini. Kemudian juga dari pihak publikasinya juga langsung memecat. Semuanya dipecat. Filmnya yang bakal tayang yang kerja sama-sama Disney, yang bakal tayang di tahun ini juga sebenarnya langsung di-delay dan dihapuskan dong. Se-overpower itu ya, seserem itu ya, hukum dan juga peraturan di luar negeri. Nggak kayak gimana ya, nggak yang kayak di Wakanda dimana yang narkoboy bisa berkarir lagi, yang udah masuk penjara bisa politik lagi. Aduh, gua takut. Mending kita fokus aja bahas film-film fiksi aja gitu. Nah, tapi dari sini banyak banget teman-teman yang bertanya, Bang, gimana nasib dari Jonathan Majors? Kan sekarang dia udah bersih. Apakah ada kemungkinan dia balik sebagai Kang the Conqueror lagi? Karena Jonathan Majors ini memang di beberapa wawancara dia tuh masih sangat siap dan berminat memerankan Kang, tapi sayangnya MCU sudah kayak menghilangkan aja, udah kayak sekarang tuh seolah-olah udah nggak ada lagi tuh kabar dari Kang. Benar-benar isu itu benar-benar dihilangkan semua gara-gara RDJ ataupun Robert Downey Jr. kembali dan memerankan Dr. Doom. Jadi orang benar-benar hype nungguin si RDJ ini sebagai Dr. Doom dibandingkan mengembalikan sosok si Jonathan Majors sebagai Kang lagi. Tapi memang kalau kita mau ngomongin soal segi kontinuitas dari segi cerita, memang sebenarnya cukup wajib mengembalikan Jonathan Majors. Tapi ini dibalik kontroversial juga urusan bisnis ya. Dari segi cerita menurut gue itu harus ada penjelasan lebih logis gimana hilangnya Kang. Nggak cuma yang ada di ending dari Loki season kedua, bahwa tiba-tiba setiap universe yang ada Kang-nya mungkin udah di-prune, dihilangkan, udah hilang gitu aja. Kayaknya Kang the Conqueror by di komik ataupun di cerita di MCU sendiri nggak segampang itu dikalahkan, karena ada banyak banget varian dan bahkan Council of Kang yang rame-rame itu kemana? Menghilang aja gitu. Karena yang rame-rame itu udah di luar garis waktu. Kalaupun Loki meng-cut semua timeline lah, apa kabar yang di stadion yang banyak itu, yang tiba-tiba udah ngumpul yang pergi dari universe mereka, apa kabar itu? Tapi ya udah, nggak ada kejelasan apa-apa. Ke depan bisa jadi ya kalau memang Marvel akhirnya mengampuni apa yang dilakukan oleh Jonathan Majors yang menurut gua mustahil. Bisa jadi mereka bakal mengeluarkan si Kang ini sebagai secret villain justru. Yang tadinya orang menggemburkan RDJ, ternyata Kang ini masih berlangsung gitu kejahatannya. Dan kita akan lihat, oh gitu, terkejut. Tentu kalau langkah MCU kayak gitu, yang pengampun banget kayak gitu, ya keren-keren aja sih menurut gue gitu. Dan wah, dan ini penyelesaian Multiverse Saga bakal pecah dan diingat orang gitu. Tapi yang namanya Disney, kemudian juga MCU terutama juga, mereka yang juga bergelut di banyak film-film yang cenderung semua umur gitu, agak kurang meyakinkan kalau memang mereka memutuskan mengembalikan Jonathan Majors dengan beberapa track record yang dianggap jelek itu guys. Karena kita sebagian 50% orang mungkin bisa nerima, oke, nggak apa-apa, dia nggak terlalu bersalah, oke, gabung aja. Tapi 50% dari kita di seluruh dunia ini ada aja yang menolak dan akan memboikot lah. Nah inilah itu yang dihindari oleh Disney dan juga MCU tentunya, karena memang dengan mengembalikan Jonathan Majors nggak menghilangkan dan juga nggak membuat orang lupa apa yang sudah terjadi di Maret 2024, di mana memang gugatan itu lagi naik-naiknya gitu. Dan gue juga cukup aneh sih sebenarnya dengan Grace Jabari. Kenapa kok tiba-tiba dia mencabut semua ini? Apakah ada rayuan maut gitu, ada amplop coklat gitu? Enggak, itu dugaan ya. Tapi lagi-lagi menurut gue dengan kekeosan yang udah dia bikin, keributan kayak gini yang udah bahkan menurut gue
memang gue yakin mereka salah dua-duanya ya, tapi kalau gue lihat secara keseluruhan, kalau ini memang John Hatters ini bocah-bocah dari Bekasi misalnya, sedangkan Grace Jabari bocah-bocah dari Serpong misalnya, itu cuman hubungan-hubungan bocah-bocah biasa yang berantem tuh wajar dalam dunia percintaan gitu. Kemudian juga pencemaran nama baik itu kayak ya sebenarnya masih bisa dimaafkan kalau gue yang punya Disney ya. Tapi lagi-lagi karena dia ini memang public figure yang lagi disorot banget, dan MCU nggak mau terlibat bahwa nanti image-nya jelek, karena memang Kang the Conqueror itu wajah villain besar yang ada di Multiverse Saga. Kalau dia tiba-tiba muncul, wah pakai pemeran kekerasan fisik nih, orang-orang yang nggak berprestasi justru dinaikkan sama si Marvel nih. Jadi itu yang dihindari. Dan bahkan gue sebenarnya cukup kasihan ya pada waktu di Maret 2023 itu kan kasus lagi mencuat. Gue ingat banget ada beberapa berseliweran orang-orang dalam yang ngasih tahu kalau petinggi Disney, petinggi Marvel, semuanya berkumpul dan semuanya stres ngebahas gimana caranya menggantikan big villain sekelas Kang the Conqueror ini siapa yang mampu. Dan orang yang mampu dan karakter yang mampu tentu saja adalah Robert Downey Jr. dan juga Dr. Doom. Kalau dua-dua ini akhirnya bisa menguntungkan secara bisnis, dah digabungkan. Why not? Kenapa tidak mengembalikan RDJ lagi yang orang pengen dia balik lagi jadi Iron Man, dan bisa aja diceritakan akhirnya dia kembali sebagai Dr. Doom, ternyata varian yang punya muka sama seperti Tony Stark. Jadi ya why not? Meskipun memang ini klasik dan kayak apaan sih kok kayak gini doang, tapi demi menyelamatkan kontinuitas dari Multiverse Saga sih gue cukup setuju ya pada kala itu ya. Tapi kita nggak tahu tiba-tiba Jonathan Majors bersih aja gitu namanya sekarang. Tapi lagi-lagi kalau gue sebagai pemilik Disney ataupun pemilik dari Marvel dan otaknya udah bisnis gitu, gue nggak akan terima Jonathan Majors lagi karena memang terlalu risky dan banyak sekali resikonya. Jadi wajar banget mereka nggak ada kabar untuk mengembalikan Jonathan Majors lagi meskipun dia udah bersih. By the way juga Jonathan Majors juga Megan Good pacarnya itu yang selalu nemaninya di beberapa pengadilan-pengadilan, sekarang tepatnya kemarin gitu ya, mereka udah menjalankan proses pertunangan. Sebagai orang yang sering membahas masalah dari Jonathan Majors, gue mengucapkan selamat, semoga dia menemukan kebahagiaan lain gitu. Karena memang mau nggak mau harus diakui, dibalik mungkin kelakuannya yang kurang menarik, kurang bagus gitu, tapi tetap aja Jonathan Majors ini adalah aktor yang sangat berbakat dengan wajah yang jarang dipunyai orang lain gitu. Dan ini salah satu aset lah di dunia per-Hollywoodan gitu. Sayang banget kalau dia nggak bersinar. Semoga setelah ini, walaupun nggak di MCU, gue berharap dia bersinar di tempat lain. Karena memang nggak cuma di dunia superhero, dia juga bisa main di film-film lain yang bukan superhero. Siapa tahu gitu ya, siapa tahu dia lebih sukses di sana dan dia bakal bisa kayak ngecengin Marvel. Tapi lagi-lagi di sini mari kita ngobrolin soal gimana caranya pergantian antara Kang dan juga Dr. Doom ini. Sejauh ini seperti yang sering banget gue bicarain di video-video sebelumnya, dengan Kang yang udah dipangkas dan dihilangkan oleh si God of Story, si Loki, kita anggaplah dia udah hilang. Dan Kang yang asli kan udah kayak nggak dapat buku, yang si bocil itu nggak dapat buku dari TVA, dan dia sama sekali nggak dapat pengetahuan tentang multiverse, dan dia cuma jadi bocah-bocah biasa yang bikin lilin lah, bikin apalah, dan dia nggak ada obsesi untuk menguasai multiverse. Kalau di dalam komiknya, Kang kan secara tidak sengaja menemukan mesin waktu milik Dr. Doom. Nah dari sanalah dia berkeliaran balik ke Mesir kuno, jadi Raja Firaun, dan akhirnya dia punya obsesi untuk kembali ke masa depan yang jauh lagi untuk menguasai dunia dan juga menguasai multiverse. Tapi di sini karena memang si bocil tersebut nggak ada pengetahuan tentang multiverse, bahkan jangankan itu, berhubungan sama Dr. Doom pun kayaknya sangat sedikit kemungkinan. Jadi anggaplah varian-varian yang ada di Council of Kang tersebut udah menghilang kayak gitu. Dan sekarang intinya adalah ada sosok yang masih ada, yaitu Dr. Doom yang punya mesin waktu yang sebenarnya harusnya ditemuin oleh si Kang ini tadi, dan dia tetap eksis, dia punya teknologi semuanya, dan di sini dibikin bahwa Dr. Doom itu akan terobsesi untuk menguasai multiverse, dan akhirnya dia bertemu dengan Reed Richards, bertemu dengan Fantastic Four, bertemu dengan Doctor Strange, dan juga kita akan melihat dia bertemu dengan Spider-Man versi Tom Holland. Disinilah akhirnya puncaknya semuanya akan dibuat kelimpungan ketika ada event dari Secret Wars nantinya. Jadi prosesnya panjang banget, apalagi seperti yang gue bilang di update sebelumnya bahwa Robert Downey Jr. itu akan gabung di banyak film nanti kedepannya sebagai Dr. Doom. Salah satunya di film Fantastic Four, di Spider-Man yang keempat, kemudian juga Doctor Strange yang ketiga, Avengers Doomsday, dan yang terakhir ada Avengers Secret Wars. Jadi kemungkinan bagaimana liuk-liuk ceritanya itu kita akan lihat nanti ketika film-film dari semua ini rilis, terutama yang paling dekat adalah Fantastic Four. Kita lihat apakah muncul si Dr. Doom tersebut sebagai cameo di film Fantastic Four, itu yang kita lihat lagi. Tapi lagi-lagi gue mengajak kalian untuk apresiasi Disney dan juga Marvel sebagai sebuah perusahaan yang mencari cara susah payah untuk bisa
membuat Multiverse Saga ini tetap bertahan, nggak yang kita ikutan jadi haters bla 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 bla, tapi lihat usaha yang mereka lakukan dengan beberapa kemungkinan, padahal memang Marvel sudah menutup dalam-dalam kemungkinan bahwa Tony Stark ini akan kembali lagi karena memang dia udah meninggal, udah dibiarin aja film itu epic. Tapi gara-gara memang Marvel ini benar-benar kayak hampir tumbang ya di kala itu ya. RDJ kan tahu sendiri dia cinta banget sama MCU dan juga dia yang meng-carry Infinity Saga si Iron Man tersebut dan nggak rela juga ngelihat MCU itu kayak sekarang ini. Jadi akhirnya dia juga setuju untuk kembali sebagai Dr. Doom. Akhirnya RDJ juga turun tangan meskipun usianya udah cukup tua, tapi gue melihat sisi mulia lah dari RDJ, sisi setia kawan terhadap dengan Kevin Feige terkait dengan MCU udah menaikkan namanya dan dia rela balik lagi loh. Itu sisi itu yang mungkin nggak banyak orang lihat gitu. Dan nanti kita lihat aja bagaimana usaha dari RDJ sekali lagi meng-carry MCU ini sampai ke Multiverse Saga. Barulah setelah nanti akhir dari Multiverse Saga si RDJ bisa pensiun dengan sangat tenang tanpa melihat kegundahan dari Marvel. Kemungkinan mudah-mudahan ya Marvel bisa naik lagi dengan beberapa karakter-karakter superhero yang bisa menjadi icon mereka di next saga selanjutnya yang kabarnya adalah Mutant Saga. Nah, sejauh ini itu saja pembahasan kita terkait dengan Jonathan Majors yang kabarnya udah bersih dari beberapa kasus yang menghebohkan sejak awal tahun lalu. Jadi pendapat kita lagi-lagi bahwa Jonathan Majors kayaknya nggak mungkin bakal balik lagi sebagai Kang dan kita harus merelakan Kang di Multiverse Saga ini guys. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten ini dan kebetulan belum subscribe, jangan lupa dukung kita untuk naikkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Sampai jumpa di update-update selanjutnya.